warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rizkia dari kelas 7D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul yang telah saya buat. Berikut ini adalah modul yang sudah saya kerjakan. Untuk KD-nya sendiri, saya mendapatkan KD 3.10, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi berupa tulisan dan lisan. Dan 4.10 yaitu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara tulisan. Untuk lembar selanjutnya yaitu ada kata pengantar, lalu berikutnya ada daftar isi, dan yang selanjutnya ada pendahuluan yang saya buat tentang materi teks negosiasi. Lembar berikutnya ada keterangan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Untuk kompetensi intinya sendiri ada dua, untuk KI1 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humoria dengan wacana kemajuan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk KI2-nya yaitu mengolah, menalar, menyajikan, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.10 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi dalam bentuk tulisan. 4.10 yaitu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara tulisan. Yang selanjutnya ada indikator pembelajaran. Indikator yang pertama yaitu menyimpulkan struktur pengajuan, penawaran, dan kesepakatan dalam teks negosiasi dengan baik dan benar. Yang kedua ada menafsirkan cara menyampaikan pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Yang ketiga ada membuat pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi tulis dengan memperhatikan ciri, cara, dan syarat tercapainya persetujuan. Yang terakhir ada menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dalam teks negosiasi tulis. Lembar selanjutnya ada bagan dan bobot dari penilaian. Selanjutnya ada ringkasan materi dari teks negosiasi. Yang pertama itu ada pengertian teks negosiasi. Yang kedua ada pengertian dari struktur pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Selanjutnya ada contoh dari teks negosiasi yang sudah saya buat sendiri. Selanjutnya ada pengertian dari setiap struktur yang ada pada teks negosiasi. Selanjutnya ada pengertian dari ciri-ciri teks negosiasi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Dan yang terakhir ada cara-cara bernegosiasi yang baik dan benar.
Sekarang kita akan memasuki ke bagian penilaian. Untuk penilaiannya sendiri yaitu ada penilaian kelompok, pada penilaian kelompok ini saya memerintahkan siswa untuk mengevaluasi atau menganalisis bagian pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Apakah struktur tersebut sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan atau belum, dan siswa diperintahkan untuk mengungkapkan pendapat dalam bentuk paragraf yang sederhana. Untuk soal yang kedua, saya memerintahkan siswa untuk melengkapi teks negosiasi yang belum lengkap ini sehingga membentuk teks negosiasi yang sempurna. Dan penilaian yang terakhir yaitu saya memerintahkan siswa untuk membuat teks negosiasi yang sederhana dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar.